Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jeromi Channel. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya. Baik, sekali ini saya coba bercerita sedikit ya, mumpung suasana awal balik dari cuti. Sejarah awal mulanya terjun kerja ke dunia pertambangan ya. Oke teman-teman, mungkin sebelum cerita detailnya ada yang coba kita bahas ya. Teman-teman pernah merasa nggak ya dengan rahasia rezeki yang istilahnya unik ya? Kenapa saya bahas ini? Ini ada kaitannya dengan saya masuk kerja ke pertambangan ya. Kita tidak tahu dalam bentuk apa bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membantu kita ya teman-teman. Membantu kita untuk mendapatkan berkah rezeki. Oke, ada kaitannya dengan masuk kerja ke dunia tambang. Jadi begini ya ceritanya teman-teman. Mungkin bisa nanti kita simpulkan bareng-bareng, ataupun mungkin bisa bertukar pikiran, ataupun ada share cerita lain, monggo ya. Bisa kita sama-sama ambil dan petik hikmah dan motivasinya ya. Tahun 2010 saya saat itu terakhir kuliah ya. Terakhir kuliah. Kemudian di saat jeda-jeda terakhir menjelang wisuda, jadi ada informasi pendaftaran ya untuk lowongan pekerjaan. Kalau kita saat kuliah biasanya kan kita dapat informasi di bagian kabak, di bagian kemahasiswaan ya. Itu di ruang pembantu dekan 3 di fakultas, itu biasanya banyak tuh informasi terkait beasiswa ataupun lowongan pekerjaan yang ada kerjasamanya perusahaan dengan kampus kita. Nah saat itu ada informasi nih dari salah satu perusahaan yang saat ini saya tempat bekerja. Nah ada informasi ya, ada rekrutmen untuk program FGDP, Fresh Graduate Program ya. FGDP ini program yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk rekrutmen terhadap istilahnya lulusan ataupun fresh yang belum, bahasanya sih belum bekerja atau baru-baru lulus, ataupun mungkin yang sudah, bisa saja yang udah pernah bekerja tapi dihitung dengan kondisi fresh ya. Nah saat pertama saya ngelihat informasi ini, jadi saya daftarnya juga simple saat itu, cuman pakai tulis nama, kemudian IPK ya, IPK terakhir, terus jurusan, dan tinggal nomor handphone ya. Nah setelah beberapa waktu berselang, akhirnya dapatlah informasi bahwasanya pengumuman sudah keluar di kampus, di fakultas ya waktu itu. Nah setelah ada info saya cek ke kampus, ternyata saat itu ya dengan perasaan sedikit deg-degan ya, saya lihat pengumuman ternyata tidak ada nama saya. Saat itu yang diterima cuman lulusan D3 ya, D3, dan totalnya saat itu yang ini lulus secara administratif ya, administrasi 33 orang ya, 33 orang. Nah dan itu pun jurusan D3 teknik sipil dan pertambangan, sementara saya basicnya backgroundnya dari teknik mesin ya. Setelah ngelihat informasi itu ya, akhirnya ya mungkin dalam hati ya saya pikir mungkin belum rezeki ya.
Ya mungkin ada kesempatan lain atau seperti apa ya. Seperti itu saat itu pikiran saya. Namun setelah saya pulang, besok harinya saya menerima sebuah SMS ya yang tak terduga ya. Bahasa tulisannya di situ, kami dari HRD PT ya Kalimantan Prima Persada ya tempat saya bekerja sekarang, mengundang untuk Anda untuk ikut psikotes ya pada hari dan tanggal sekian. Nah, kaget juga ya, kaget nerima SMS itu. Karena sebelumnya udah ngelihat pengumuman di kampus itu tidak ada nama saya gitu. Setelah itu saya coba telaah sama teman-teman yang sama-sama mendaftar, memang SMS-nya hampir sama persis. Dan saya lihat. Jadi saat itu mempertimbangkan SMS yang sama, iseng-iseng aja, sebenarnya nggak ada persiapan untuk ikut tes itu gitu. Iseng-iseng. Jadi pada hari H saya coba hadir, kemudian menemui panitia yang ada saat tes itu. Ya, saya laporkan saya terima SMS seperti ini, sementara di pengumuman tidak ada. Jadi gimana? Saya bilang kan ke panitianya, apakah bisa ikut tes atau seperti apa. Akhirnya setelah dikoordinasikan oleh tim panitia ke bagian HR di head office ya, di HO, akhirnya ya udah, akhirnya ditambah kapasitas peserta, saya pun diizinkan untuk ikut tes. Waktu itu awalnya psikotes ya. Nah, saat itu psikotes ya, setelah mengikuti rangkaian psikotes dari totalnya 34 orang ya, yang awalnya 33 tambah saya satu jadi 34, sisalah 13 orang ya. Setelah 13 orang akhirnya sisa 7 orang. Nah, 7 orang ini untuk, jadi rangkaiannya itu psikotes, kemudian interview dari tim konsultannya ya, vendornya saat itu ya, biasanya dari tim psikolog ya. Kemudian yang ketiga itu interview dari user ya. Nah saat interview saya sisa 3 tadi. Nah, setelah dapat informasi interview user yang ketiga, tahapan ketiga, dari 7 orang sisalah 4 orang. Nah, dan dari 4 orang inilah baru ditemukan sedikit case informasi tadi, karena mengira saya ini D3 gitu, padahal S1. Setelah ditelepon diinformasikan, oh ternyata belum dinyatakan lulus secara tahapan, tinggal 1 tes lagi, interview di head office ya, dengan manajemen ya, saat itu dari presiden direkturnya. Setelah melewati rangkaian yang lumayan waktunya, jedanya, akhirnya interview, dan beberapa hari berselang berikutnya akhirnya dinyatakan lulus, dan alhamdulillah ya. Nah, mungkin yang bisa saya jabarkan kaitannya dengan rahasia pertolongan dari Allah ya, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bisa kita tebak ya. Mungkin yang saya coba ambil di sini adalah kita tidak bisa mengira gitu pertolongan itu datang dalam bentuk apa. Ya coba bayangkan ya teman-teman. Memang awalnya saya memang mendaftar dengan cuma mencatat nama, IPK, jurusan, sama nomor HP. Tapi kan udah jelas-jelas ya, pengumuman resminya di kampus itu dari perusahaan tersebut menyatakan cuma 33 orang yang lulus secara administrasi. Sementara nama saya tidak ada sama sekali. Dan tanpa entah dari mana sumbernya segala macam. Anggaplah itu mungkin entah dari tim HR-nya, mungkin entah salah kirim, entah memang sengaja, saya nggak tahu. Entah itu memang sengaja atau memang salah kirim
Mungkin entah itu kebetulan yang kepencet nomor HP saya, padahal mungkin orang yang ada di bawah saya, mungkin list namanya atau di atas saya, entah seperti itu entah apa, cuman kita ambil positifnya aja saya itu. Cuman ya itu, dari sebuah kebetulan, entah itu yang tadi salah kirim atau sengaja tadi itu, akhirnya proses ini berlanjut gitu. Itu yang saya sangat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, bantuan kecil seperti itu tidak terkira ya, maksudnya tidak kita kira-kira datangnya seperti apa. Dimulai dari memang dasar niat kita memang ketika mencoba istilahnya untuk menggapai sesuatu impian ataupun apa yang kita tuju, memang ada bahasanya ketika kita sudah fokus terhadap satu target atau tujuan, kemudian diliputi atau diikuti dengan doa-doa ya yang kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa kita sadari fokus kita tadi dengan doa tadi, ya alhamdulillah mungkin ya diijabah sama Tuhan Allah. Entah itu dalam bentuk apa pertolongannya. Ya, jadi mari teman-teman ya, yang saya coba share di sini adalah awalnya pengalaman masuk ke dunia pekerjaan ini, yang tanpa disadari pertolongan itu dengan cara yang unik gitu. Ya masih berkesan sampai sekarang ya, setelah sekian tahun bekerja, tidak terlupakan ya, tidak terlupakan pengalaman awal itu. Ya jujur teman-teman yang lain saat barengan ikut tes pun juga heran, kok Mas ini sendiri ya yang cuman S1 sementara yang lainnya D3, lulusan D3. Nah, jadi pembicaraan juga, mungkin ini cuma satu-satunya yang lulus S1, padahal setelah ditelusuri ke belakang, ternyata begini loh, kejadian unik ini, ada kejadian unik di balik ini semua. Jadi mari kawan-kawan, pesan-pesan kita bersama ya, terus khususnya untuk pribadi saya juga, yang namanya kita ingin menggapai sesuatu tujuan, marilah kita fokus apa yang ingin kita raih, dan jangan lupa tetap ikhtiar dan doa yang paling utama, dan yang paling penting adalah istilahnya berkah ataupun restu ataupun doa-doa orang di keliling kita. Yang paling utama istilahnya keluarga, orang tua, adik kakak yang punya istri anak, pasti tentunya itu ya, terutama yang sering kita dengar, ridhonya orang tua, doanya orang tua itu sangat membantu ya. Padahal mungkin sedikit tambahan ya di ujung cerita ini, saat itu juga saya sedang ikut rangkaian tes PNS ya teman-teman, CPNS ya. Mungkin lebih uniknya ditambah itu ya, saat berbarengan fase tesnya antara di perusahaan dengan PNS ini hampir barengan. Dan mungkin ya yang bikin unik lagi, saat kelulusannya pun hampir bareng ya. Lulus CPNS itu lulus, dan mungkin berapa hari berselang habis itu yang perusahaan lulus. Cuma saat itu saya lebih memutuskan ya, mungkin karena istilahnya pilihan, memang saat itu memang ya Tuhan lebih meyakinkan saya untuk menunjuk ke gabung di perusahaan ya. Tapi itu nggak apa-apa ya, namanya juga pilihan ya teman-teman. Cuman yang mau saya share di sini adalah pelajaran tadi, yang keunikan tadi, pertolongan dari Tuhan itu tidak bisa kita prediksi seperti apa. Yang penting kita itu fokus, ikhtiar dan doa ya, serta doa dari orang-orang tersayang di sekeliling kita ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya sedikit sharing cerita, bincang-bincang singkat di sela waktu-waktu istirahat kerja ya.
Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Kemudian apa yang kita impikan, tujuan yang kita raih mudah-mudahan tercapai di tahun 2022 ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mohon tetap dukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share juga ya teman-teman. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.